Selamat malam para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini kembali bersama saya akan menyampaikan atau akan menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita Dhamma inspiratif melalui kisah-kisah Dhammapada Atthakatha. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kisah Dhammapada, yaitu syair kedua dari Dhammapada Yamaka Wagga atau syair berpasangan. Ya. Mana pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan cerita syair pertama atau syair satu, yaitu kisah tentang Cakuk Palatera. Dan kali ini kita lanjut ke syair kedua, bercerita tentang kisah Mata Kundali. Ya. Semoga para sahabat Dhamma nanti setelah mendengarkan atau menonton video ini bisa memunculkan inspirasi baru bagi para sahabat, sehingga apa yang terkandung atau nilai apa yang terkandung di dalam cerita atau kisah Dhammapada tersebut bisa dijadikan referensi atau bisa dijadikan sumber untuk kita melakukan satu tindakan, sehingga kita perlu hati-hati di dalam melakukan satu tindakan ataupun perbuatan di dalam kehidupan ini, sehingga nanti tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Baiklah, kita akan langsung ke ceritanya, ya. Di mana seorang bernama Adinak Pubaka itu mempunyai anak tunggal yang amat dicintai dan disayanginya. Ini anaknya bernama Mata Kundali. Nah, seperti judulnya tadi, yaitu kisah Mata Kundali, dan anak Adinak Pubaka ini bernama Mata Kundali. Namun sayang sekali Adinak Pubaka ini, ya, ia adalah seorang yang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada orang lain. Bahkan perhiasan yang harusnya dikerjakan oleh tukang emas untuk dihadiahkan kepada anaknya malah dikerjakan sendiri oleh Adinak Pubaka ini. Maka pada satu hari anaknya jatuh sakit. Ya, Mata Kundali ini jatuh sakit. Tetapi tidak ada satu tabib pun yang diundang oleh Adinak Pubaka untuk mengobati anaknya yang sakit tersebut. Nah, ketika menyadari anaknya telah mendekati ajal, ya, atau udah sekarat, sudah mau meninggal, ya, segera ia atau Adinak Pubaka ini membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkanlah di beranda rumahnya, sehingga orang-orang yang berkunjung ke rumahnya tidak mengetahui keadaan itu. Sebagaimana biasanya di waktu pagi sekali Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai, dengan mata kebudaannya, beliau melihat ke seluruh penjuru dunia. Barangkali ada makhluk yang memerlukan pertolongan dari Sang Buddha. Di mana Buddha Gautama melihat Mata Kundali sedang berbaring sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak ini memerlukan pertolongannya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Akhirnya beliau tiba di rumah Brahmana Adinak Pubaka ini. Beliau berdiri di depan pintu rumah dan memperhatikan Mata Kundali. Rupanya Mata Kundali tidak sadar sedang diperhatikan oleh Buddha Gautama. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya sehingga mengundang perhatian Mata Kundali, Brahmana muda tersebut.
Ketika Brahmana muda melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat di dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Dari kediamannya di surga, Mata Kundali melihat ayahnya berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Nah, Adina Pubaka ini ya, bapaknya Mata Kundali ini sangat merasa sedih ya. Karena kehilangan anak satu-satunya atau anak tunggalnya. Mata Kundali merasa iba, ya, kemudian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia meninggal. Dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah lahir di surga Tawatimsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Maka ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adina Pubaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Selesai makan, ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral atau sila?" Ini pertanyaan yang diajukan oleh Adina Pubaka kepada Buddha, ya, pada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Mata Kundali segera menampakkan dirinya, tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua dan sanak keluarganya yang hadir sebagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatimsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut menjadi kagum bahwa anak Brahmana Adina Pubaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha. Pertemuan tersebut diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair 2 dari Dhammapada tersebut yang bunyinya seperti berikut. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Nah, pada akhir khotbah Dhamma itu, Mata Kundali dan Adina Pubaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kelak, Adina Pubaka mendanakan hampir semua kekayaannya bagi kepentingan Dhamma. Nah, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, semoga setelah para sahabat Dhamma mendengarkan kisah inspiratif ini bisa menimbulkan keyakinan dan bisa mengambil nilai yang bermakna atau nilai yang penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nasihat yang disampaikan atau saran yang disampaikan oleh Mata Kundali kepada ayahnya untuk berbagi kebajikan atau berderma kepada Buddha ataupun berderma kepada orang lain pantas dan patut untuk ditiru, sedangkan perilaku Adina Pubaka yang kikir dan pelit tidak pantas untuk ditiru. Nah, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton melalui Wudiko channel ini bisa menambah keyakinan kita terhadap Triratna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata, bawantu, sukitata, namo buddhaya.